Halo sahabat Nova, jika kamu memang harus meminjam atau berhutang pada pinjol atau pinjaman online, nah sahabat Nova harus tahu nih bagaimana cara berutang yang baik dan benar dan aman di pinjol. Kita bisa dapatkan informasinya di video Pintar Atur Uang ini, tapi sebelum itu like dulu video ini. Dan kalau mungkin sahabat Nova punya pengalaman baik atau bahkan buruk dengan pinjol, kamu boleh cerita di kolom komentar. Pinjol atau pinjaman online sebenarnya nggak melulu buruk kok sahabat Nova. Bahkan pinjol yang terdaftar di OJK sebenarnya aman untuk kita gunakan jasa yang mereka tawarkan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, maka mungkin ada kondisi di mana sahabat Nova memang harus melakukan peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu kita perlu bijak untuk mengetahui bagaimana cara dan tips untuk meminjam yang aman di pinjol. Tommy Hillman, salah seorang financial planner di Finanti.id, ini menyebutkan ada beberapa tips yang harus kita lakukan untuk bisa meminjam secara aman dan baik dan benar tentunya di pinjol atau pinjaman online. Yang pertama, sahabat Nova harus memprioritaskan pinjaman produktif. Artinya, jika sahabat Nova harus meminjam lewat pinjol, maka uang tersebut digunakan secara produktif untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Contohnya, jika sahabat Nova memang seorang konten kreator, sahabat Nova berinvestasi untuk membeli handphone yang mahal dan kemudian harus meminjam dari pinjol, tapi kemudian sahabat Nova bisa buat konten yang menarik, rajin ngonten, dan kemudian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari hasil konten sahabat Nova. Maka itu disebut sebagai peminjaman yang produktif. Sahabat Nova bisa menghasilkan uang dengan uang pinjaman sahabat Nova. Yang kedua, pahami tujuan berhutang sahabat Nova. Kita sebelum meminjam harus benar-benar memahami apakah uang pinjaman tersebut memang kita butuhkan untuk kebutuhan primer atau memang sesuatu yang memang benar-benar butuh. Bukan hanya keinginan, apalagi lapar mata. Karena seringkali kita melakukan peminjaman hanya untuk konsumtif. Ini sebaiknya tidak dilakukan agar kita tidak terjerat hutang. Yang ketiga, perlu untuk cek kondisi keuangan. Kalaupun sahabat Nova memang harus meminjam lewat pinjol, maka sahabat Nova harus pastikan bahwa cicilan per bulannya itu tidak lebih dari 30-35% dari pendapatan sahabat Nova. Itu pun sahabat Nova 30-35 itu harus dibagi dua. Mungkin sahabat Nova 20%-nya itu bisa untuk hutang yang produktif dan maksimal 15% itu untuk hutang konsumtif. Yang keempat, pastikan jumlah aset sahabat Nova memang lebih besar dibanding jumlah utang. Nah, sahabat Nova bisa menghitung kembali nih, kira-kira aset apa saja yang sahabat Nova miliki dan jumlahnya harus lebih besar daripada utang yang sahabat Nova miliki. Aset yang dimaksud ini bisa uang kas, deposito, instrumen investasi lainnya seperti properti dan juga kendaraan. Yang kelima, buat simulasi hutang. Nah, ketika sahabat Nova ingin mengajukan pinjaman, maka sahabat Nova perlu mengetahui dulu kira-kira berapa sih biaya per bulannya yang akan sahabat Nova bayarkan. Sehingga sahabat Nova bisa tahu nih mengalokasikan keuangan sahabat Nova setiap bulannya. Bahkan beberapa pinjol memang sudah memberikan simulasi kira-kira berapa per bulan yang akan kita bayarkan. Dan sahabat Nova juga harus aware nih, berapa sih sebenarnya besaran bunga yang sahabat Nova bayarkan dari pinjaman tersebut. Nah, itu dia sahabat Nova, tips dan cara yang perlu harus kamu perhatikan ketika sahabat Nova memang akan melakukan peminjaman dari pinjol. Kalau mungkin sahabat Nova punya pengalaman, baik itu buruk maupun baik, kamu bisa bagikan ceritanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.